Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada kuliah kedua materi penganggaran perusahaan. Sehubungan kondisi COVID saat ini semakin merajalela, kebijakan kampus untuk kuliah saat ini dilakukan secara daring. Untuk itu, kami berharap semua mahasiswa semester 5 terutama bisa mengikuti materi ini. Karena materi ini merupakan materi yang sangat penting bagi saudara dalam mengikuti perkuliahan di semester 5 ini. Materinya seperti biasa akan saya sampaikan secara presentasi melalui Zoom meeting ya. Untuk itu, bagi mahasiswa yang memerlukan materi ini silahkan dikoordinir oleh ketua kelas. Itu barangkali sebagai pesan-pesan yang pertama. Yang kedua, karena kondisi yang berjalan saat ini, kampus STI STIMI sedang melakukan KKM di Kecamatan Malausma. Kebetulan saya juga sebagai pembimbing KKM di Desa Ciranca dengan sangat keterbatasan. Dengan keterbatasan ini mohon maklum adanya. Terima kasih. Lanjut pada permasalahan materi hari ini. Yang pertama kita akan bahas materi mengenai prosedur penyusunan anggaran. Prosedur penyusunan anggaran ini didasarkan kepada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan teori, yang kedua berdasarkan praktek, yang ketiga berdasarkan prediksi situasi ekonomi, sosial, dan politik. Untuk itu mari kita ikuti satu persatu materi ini secara tuntas. Prosedur penyusunan anggaran berdasarkan teori, yaitu berdasar pada pengetahuan ekonomi perusahaan, adalah mencari laba atau profit oriented, sehingga laba harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian disusun strategi dan program kerja yang untuk mencapainya. Itu berdasarkan teori. Yang kedua, berdasarkan praktek, yaitu berdasarkan pengalaman atau historis, sehingga kemudian diolah secara ilmiah untuk dijadikan bahan penyusunan anggaran. Cara ini lazim digunakan karena lebih mudah dan dapat digunakan jika kondisi ekonomi, sosial, dan politik stabil. Yang ketiga, berdasarkan prediksi situasi ekonomi, sosial, dan politik, yaitu berdasarkan ramalan para ahli ekonomi, sosial, dan politik. Jika masa depannya stabil, maka tim anggaran dapat menggunakan data historis, tetapi jika masa depannya tidak stabil atau terdapat perubahan yang cepat, maka data historis dapat dijadikan dasar pembuatan anggaran dengan penyesuaian hasil ramalan perubahan kondisi. Itu prosedur penyusunan anggaran didasarkan dari beberapa pendekatan. Penyusunan anggaran harus menyadari bahwa perusahaan ditentukan oleh kondisi bisnis, ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi perusahaan berskala internasional, maka kondisi politik global menjadi acuan dan tolok ukur penyusunan anggaran. Anggaran dapat dikelompokkan dalam beberapa segi, diantaranya A. Dasar penyusunan terdiri atas 1. Anggaran variabel atau variabel budget atau anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas yang merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang berbeda. Misal, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai 1000 unit. Nah, ini contohnya. Yang kedua, anggaran tetap atau fixed budget atau anggaran stabil atau anggaran statis. Anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu, misal penjualan direncanakan 1000 unit. Dengan demikian, anggaran lain dapat dibuat berdasarkan anggaran penjualan sebanyak 1000 unit. Yang B, cara penyusunan anggaran meliputi anggaran periodik atau periodic budget
adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, anggaran kontinu atau continuous anggaran adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Yang C, berdasarkan jangka waktu, meliputi anggaran jangka pendek atau short range budget adalah anggaran yang dibuat untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Yang kedua, anggaran jangka panjang atau long range budget atau anggaran strategis adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun atau anggaran jangka panjang, disebut anggaran modal atau capital budgeting. Yang D, bidang atau anggaran induk atau master budget yang mengkonsolidasikan seluruh anggaran jangka pendek atau tahunan dipecah menjadi anggaran triwulan atau anggaran bulanan. Meliputi 1. Anggaran operasional atau operational budget adalah anggaran untuk menyusun laba rugi, misal anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran beban usaha. Yang kedua, anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran untuk menyusun neraca, misal anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Hubungan antara anggaran operasional dengan anggaran keuangan meliputi A. Anggaran penjualan dibuat berdasarkan peramalan penjualan. B. Anggaran beban usaha atau anggaran beban penjualan dibuat berdasarkan anggaran penjualan. C. Anggaran piutang dibuat berdasarkan anggaran penjualan. D. Anggaran produk dibuat berdasarkan anggaran penjualan dan anggaran persediaan. E. Anggaran bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibuat berdasarkan anggaran produk. F. Anggaran laba rugi dibuat berdasarkan anggaran penjualan, anggaran beban usaha, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. G. Anggaran cadangan depresiasi aset tetap dibuat berdasarkan anggaran beban usaha dan anggaran biaya overhead pabrik. H. Anggaran utang dibuat berdasarkan anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. I. Anggaran modal sendiri dibuat berdasarkan anggaran laba rugi. J. Anggaran kas dibuat berdasarkan anggaran utang, anggaran piutang, anggaran penjualan, anggaran beban usaha, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. K. Anggaran neraca dibuat berdasarkan anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran cadangan depresiasi aset tetap, dan anggaran modal sendiri. Model penyusunan anggaran. Penggabungan data historis yang diolah secara kuantitatif dengan data kualitatif tentang ramalan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Model penyusunan anggaran berdasarkan prediksi situasi ekonomi, sosial, dan politik lebih rasional dibanding model a priori, karena dunia bisnis adalah dunia perubahan. Yang rasional berorientasi laba atau profit oriented, sehingga manajemen keuangan dalam perusahaan harus membuat 1. Long term planning and forecasting. Jadi di sini harus membuat rencana strategis, membuat rencana operasi, rencana keuangan, ramalan penjualan, dan ramalan laporan keuangan. Yang kedua, short term planning and budgeting. Di sini harus membuat anggaran sumber pembiayaan modal kerja dan anggaran kas. Rencana kegiatan operasi tahunan meliputi 1. Menganalisis lingkungan umum dan lingkungan industri, artinya industri secara menyeluruh. Yang kedua, menyiapkan ramalan penjualan untuk tiap-tiap produk. Yang ketiga, menyiapkan estimasi biaya untuk fasilitas baru dan program modernisasi pabrik, termasuk model gedung,
tipe gedung, layout gedung, juga peralatan-peralatan pendukung lainnya yang modern. Keempat, mengevaluasi usulan pengeluaran modal, rencana biaya operasi tiap divisi, dan menyajikan usulan sumber dan penggunaan dana. Yang kelima, dibuat oleh divisi perencanaan, kemudian diserahkan kepada ketua komisi perencanaan, dan seterusnya diajukan kepada direksi untuk persetujuan. Faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran. Faktor intern. 1. Penjualan. 2. Kebijakan perusahaan berhubungan dengan harga jual. Ketiga, kapasitas produksi, raihan pasar atau market share, dan lain-lain. Keempat, tenaga kerja dan modal kerja dan fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Kelima, pelaksanaan fungsi perusahaan, ada marketing, ada produksi dan administrasi, dan lain-lain. Faktor ekstern. 1. Kondisi persaingan. Kita masuk di perusahaan ini, masuk persaingan mana? Persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, atau oligopoli. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk. Lihat menurut sesuai data BPS pada Biro Pusat Statistik. Yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat, income per kapita di sini. Tinggal melihat berapa pertumbuhan income per kapita penduduk setiap tahun. Biasanya digunakan pendekatan UMK. Keempat, tingkat penyebaran penduduk. Apakah ada transmigrasi umum, lokal, atau transmigrasi antar daerah. Yang kelima, pendidikan masyarakat. Di situ harus dilihat jenjang pendidikannya, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, semakin tinggi pendidikannya akan semakin intelektual pemikirannya. Keenam, perekonomian nasional dan berbagai kebijakan pemerintah dan lain-lain. Ketujuh, agama dan istiadat masyarakat. Penyusunan anggaran merupakan tanggung jawab dari top manajemen perusahaan, namun didelegasikan pada divisi atau departemen terkait. 1. Divisi administrasi. 2. Ada komite budgeting. Nah, isinya daripada anggaran pada umumnya, anggaran seharusnya mencakup seluruh kegiatan perusahaan, sehingga fungsi anggaran berjalan secara menyeluruh atau komprehensif budget, meliputi forecasting anggaran, variabel anggaran, analisis statistika dan matematika. Laporan anggaran atau budget report merupakan realisasi anggaran yang dilengkapi berbagai analisa perbandingan antara target dengan realisasinya, sehingga diketahui penyimpangan maupun efisiensi. Selanjutnya dilakukan dianalisis dan dibuatkan kesimpulan. Anggaran harus mencerminkan tujuan yang akan dicapai perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk strategi dan asumsi yang relevan. Biasanya didasarkan pada 1. Tingkat pendapatan masyarakat atau income per kapita penduduk. Biasanya bisa dilihat di BPS atau lihat pertumbuhan atau perkembangan tingkat UMK masing-masing dari provinsi. B. Jenis industri yang mendorong pemakaian produk. Nah, di sini industrinya apa yang menggunakan banyak produk, terutama produk-produk dari dalam negeri. Diharapkan mengurangi penggunaan produk-produk dari impor atau dari luar negeri. Yang C, jenis industri yang mengurangi pemakaian produk. Di sini juga sebaliknya dari yang tadi. Yang D, perkiraan harga faktor produksi. Di sini termasuk di dalamnya adalah upah tenaga kerja. Fungsi Departemen Anggaran. 1. Mengeluarkan bentuk dan prosedur untuk persiapan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasikan perkiraan dasar seluruh divisi yang akan menjadi anggaran. Ketiga, memastikan informasi dengan baik antar divisi terkait. Keempat, menganalisis usulan anggaran, kemudian menyampaikan kepada senior manajemen. Kelima, menyusun perbaikan anggaran. Keenam, mengkoordinasikan dari departemen anggaran yang lebih rendah atau bisnis unit dari departemen anggaran. Ketujuh, menganalisis kinerja terhadap realisasi anggaran dan menyiapkan ringkasan untuk senior manager.
Panitia anggaran atau beranggotakan manajer senior atau pucak pimpinan. Review dan persetujuan anggaran. Penerbitan pedoman, ini landasannya. Landasan untuk melakukan review itu perlu adanya penerbitan pedoman. Mengembangkan pedoman penyusunan anggaran kepada seluruh manajer. Kedua, pedoman perencanaan strategi yang dimodifikasi dengan informasi terkini. Asumsi-asumsi dasar penyusunan anggaran yang rasional. Skedul waktu penyusunan anggaran. Usulan anggaran awal. A. Pusat pertanggungjawaban penyusunan anggaran berdasar fasilitas yang dimiliki, dimodifikasi dan dipedomani. B. Perubahan klasifikasi berdasarkan 1. Perubahan faktor eksternal. 2. Kebijakan dan praktek internal. Perubahan ini ada beberapa faktor, terutama dari faktor eksternal. 1. Adanya aktivitas perekonomian umum yang memengaruhi volume penjualan. Misalnya kondisi saat ini, adanya wabah pandemi COVID-19, ini berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam usaha, dalam industri, dalam segala hal. Sehingga kondisi perekonomian baik nasional maupun individu akan mengalami stagnasi. Yang kedua, perkiraan perubahan harga. A. Bahan dan jasa. B. Gaji dan upah. C. Biaya aktivitas dan kebijakan. D. Adalah harga jual produk. Ini yang akan berpengaruh karena adanya faktor-faktor eksternal dimaksud. Perubahan kebijakan. Yang pertama adalah biaya produksi karena mesin atau metode baru. Kedua, kebijakan atas dasar perubahan beban kerja. Ketiga, pangsa pasar dan campuran produksi. Negosiasi. Negosiasi dilakukan melalui diskusi budget dengan atasan. Yang kedua, atasan menilai validitas setiap penyesuaian. Yang ketiga, anggaran pendapatan lebih rendah dan pengeluaran lebih tinggi dari yang diperkirakan. Ini yang perlu dinegosiasikan. Revisi anggaran. Bila asumsi yang dipakai dalam penyusunan anggaran tidak realistis, maka perbandingan antara realisasi dengan anggaran tidak berguna, sehingga perlu dilakukan revisi, yaitu 1. Melalui prosedur sistematik pemutakhiran anggaran, misalnya setiap kuartal atau semester. Yang kedua, prosedur memperkenankan revisi dan kondisi khusus saja. Jadi biasanya di bulan Juli itu perusahaan ini wajib melakukan evaluasi atas rencana dan realisasi. Sehingga dilakukan revisi apabila target yang ditetapkan jauh dari kondisi yang sebenarnya atau dengan realisasinya. Ini perlu dilakukan revisi. Beda dengan pendapatan yang sudah tercapai biasanya, tapi terutama biaya ini yang direvisi. Kalau sudah pendapatan tidak perlu direvisi. Karakteristik anggaran. Yang pertama adalah menaksir potensi laba. Karena yang namanya perusahaan ini adalah profit oriented, maka laba ini menjadikan tolok ukur, menjadi dasar patokan untuk menentukan aktivitas kegiatan perusahaan ke depan. Yang kedua, dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan lain, misalnya ditentukan dalam satuan rupiah, disatukan dalam bentuk unit atau eksemplar, atau satuan kilogram, meter, liter, dan lain sebagainya. Biasanya periodenya 1 tahun. Jadi untuk yang anggaran ini, kecuali anggaran strategis. Anggaran strategis itu adalah anggaran jangka panjang, sehingga lebih dari 1 tahun, bisa 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Merupakan komitmen manajemen untuk menerima tanggung jawab pencapaian tujuan anggaran. Penyusunan disetujui oleh atasan. Dapat diubah hanya dalam kondisi tertentu. Secara berkala, kinerja keuangan dilakukan analisis, evaluasi, dan pengendalian, serta pengawasan. Syarat penyusunan anggaran atau budget preparation. Yang pertama, itu harus realistis.
tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Yang kedua, luas, tidak kaku, berpeluang untuk disesuaikan. Yang ketiga, continue, membutuhkan perhatian secara terus-menerus. Penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan: 1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan perusahaan. Data masa lalu, perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan politik negara. Pengetahuan tentang strategi bersaing dan gerak-gerik pesaing. Perubahan kebijakan pemerintah, ada undang-undang, ada peraturan, serta peraturan turutannya. Penelitian dan pengembangan perusahaan. Penyusunan anggaran perlu memperhatikan: 1. Cermat dan realistis. 2. Ada partisipasi manajemen puncak atau top management. 3. Mencerminkan keadilan. 4. Akurat dan tepat waktu. Ada prinsip dari penyusunan anggaran. 1. Manajemen involvement, yaitu keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana. Bermakna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. 2. Organizational adoption, yaitu suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi sesuai ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Ini menghindari adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang ketiga, responsibility accounting, yaitu agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung dengan sistem pertanggungjawaban organisasi. 4. Goal orientation, yaitu penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. 5. Full communication, yaitu suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. 6. Realistic expectation. Realistic expectation, yaitu manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai, sehingga manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis. 7. Timelines, yaitu laporan atau informasi harus diterima manajer tepat waktu sehingga efektif dan berguna bagi manajemen. 8. Flexible application, yaitu perencanaan tidak boleh kaku tetapi harus dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. 9. Reward and punishment, yaitu manajemen harus melakukan penilaian kinerja sehingga pemberian reward dan punishment menjadi transparan. Prosedur penyusunan anggaran. 1. Menganalisis informasi lingkungan melalui SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Di sini harus melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya atau ancamannya. Yang kedua, menyusun perencanaan strategis dan program, artinya menyusun perencanaan jangka panjang serta program-programnya apa saja. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program. Di sini juga harus mengkomunikasikan, mengkoordinasikan antara departemen atau antara divisi. Keempat, memilih taktik, mengkoordinasikan dan mengawasi operasionalnya. Taktik ini adalah siasat atau cara atau sistem yang digunakan oleh perusahaan. Bisa saja mengadop dari perusahaan lain atau menciptakan dengan ide-ide baru. Kelima, menyusun usulan anggaran. Keenam, menyerahkan revisi usulan anggaran. Ketujuh,
menyetujui revisi usulan anggaran untuk dilakukan untuk RUPS atau rencana umum rapat umum pemegang saham. Jadi di sini revisi ini harus disetujui oleh RUPS, tidak boleh disetujui hanya oleh direksi. Struktur organisasi penyusunan anggaran. 1. Adanya komite anggaran. 2. Salah seorang direksi harus masuk di dalamnya. 3. Manajer pemasaran. 4. Manajer produksi. 5. Manajer keuangan. 6. Manajer umum, administrasi, dan personalia. Ini biasanya manajer-manajer ini yang saling terkaitan dengan kegiatan direksi. Fungsi pokok komite anggaran. A. Menentukan kebijakan umum. B. Meminta, menerima, dan menelaah taksiran anggaran individual. C. Menyarankan revisi jika tadi ada perbedaan yang sangat mencolok atau ada gap di antara anggaran dan realisasi. Ini harus dilakukan revisi sehingga disarankan oleh komite anggaran. D. Menyetujui anggaran dan revisi anggaran. E. Menerima dan menganalisa laporan anggaran. Kegagalan dalam pembuatan anggaran. A. Tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, tidak memiliki wawasan yang luas. Ini kegagalan yang dilakukan oleh para pembuat anggaran, biasanya salah satu diantaranya ini. Yang kedua, wewenang dalam membuat anggaran tidak jelas dan tidak tegas, tidak sesuai dengan job desk, biasanya ada seperti itu, atau ada melenceng-melenceng. Yang C, tidak didukung oleh stakeholder. Di sini bisa pemilik, bisa pengguna, atau para pemegang sahamnya. Yang D, dananya tidak cukup. Ini adalah kegagalan dalam pembuatan anggaran. Strategi dan organisasi. Strategi adalah cara mencapai tujuan yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam perusahaan. Misalnya, A. Strategi perusahaan untuk memperluas pemasaran dapat dilakukan dengan menurunkan harga jual per unit. Ini salah satu strateginya. Atau dengan memberi diskon, atau memberi dengan hadiah dan lain sebagainya. Banyak cara. Ini salah satunya. Kedua, strategi perusahaan untuk menghemat biaya produksi dapat dilakukan dengan ekspansi agar bisa menambah modal. Artinya dengan banyak ekspansi akan merubah harga biaya produksi menjadi lebih hemat atau lebih efisien. Ketiga, strategi perusahaan untuk menguasai karyawan, anggota organisasi dapat dilakukan dengan cara memisahkan pegawai dalam kelompok tertentu sesuai struktur organisasi. Artinya dilakukan mutasi, promosi dan demosi kalau ada karyawan yang tidak memberikan kontribusi baik terhadap perusahaan. Organisasi atau organization adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Artinya bukan siapa yang memegang kegiatan, tetapi apa tugas yang harus dilakukan. Pengorganisasian atau organizing adalah pembagian kerja selaras dengan kecakapannya atau kompetensinya, sebagaimana the right man on the right job atau the right place. Program adalah kegiatan yang berfungsi membahas dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Ini program namanya. Yang terdiri misalnya inflasi tidak lebih dari 10%. Ini perkiraannya. Apabila di atas 10% sudah masuk hyperinflation. Yang kedua, politik sosial, budaya, dan keamanan dalam kondisi stabil. Ini program untuk dikerjakan atau dilaksanakan untuk mencapai anggaran. Ketiga, tidak dikeluarkan peraturan baru tentang perpajakan oleh pemerintah yang dapat memengaruhi perencanaan. Kelima, bahan baku tidak naik di atas 10%. Keenam, tidak melakukan pembangunan gedung baru tahun ini, artinya dalam rangka penghematan. Prosedur adalah urutan tugas yang saling berkaitan
dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam dari alur dan uraian tugas. Misalnya, A. Penentuan pedoman anggaran dibuat untuk setahun mendatang. Hendaknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikut dimulai. Persiapan anggaran, hendaknya manajer perusahaan menyusun anggaran penjualan atau sales budget, serta terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan atau sales forecast. Penentuan anggaran dilakukan rapat dengan seluruh manajer dan direksi perusahaan, meliputi kegiatan A. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. B. Mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran. C. Pengesahan dan pendistribusian anggaran. Pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, setiap manajer wajib membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Ada jadwal atau schedule adalah data rincian waktu kegiatan yang direncanakan. Rencana lainnya, dalam produksi sinetron contohnya, film, drama atau sandiwara, ada yang dinamakan skenario. Ada rencana lakon dalam film, drama, dan sejenisnya berupa adegan demi adegan yang tertulis dan terperinci. Sedangkan dalam usaha jasa konstruksi, ada yang dinamakan gambar rencana letak atau site plan dan gambar rencana bangunan. Tujuan dan manfaat anggaran. Tujuan. 1. Sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Kedua, pembatasan jumlah kebutuhan pendanaan. Ketiga, jenis dan sumber investasi sehingga mempermudah pengawasan. Keempat, rasionalisasi sumber dan investasi dana agar mencapai hasil maksimal. Menyempurnakan rencana anggaran supaya lebih jelas dan nyata. Menganalisis dan memutuskan setiap usulan berkaitan dengan keuangan. Manfaatnya. 1. Semua kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Sebagai alat untuk menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Ketiga, memotivasi pegawai. Keempat, tanggung jawab tertentu pada karyawan. Kelima, menghindari pemborosan dan pengeluaran yang kurang perlu. Keenam, efisiensi sumber daya, dalam hal ini tenaga kerja, peralatan maupun dana. Ketujuh, alat pelatihan bagi para manajer. Kelemahan penyusunan anggaran. 1 atau A, dibuat berdasarkan taksiran sehingga mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty. Kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang cukup besar, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. C. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, dapat mengakibatkan hambatan dan tantangan, sehingga anggaran tidak efektif. Hubungan anggaran dengan perencanaan strategi. 1. Keduanya merupakan aktivitas perencanaan. Kedua, fokus anggaran 1 tahun, perencanaan strategi lebih dari 1 tahun. Anggaran mengacu pada perencanaan strategi. Dasar anggaran pada pusat pertanggungjawaban, sedangkan perencanaan strategi pada program. Review dan persetujuan. 1 adalah usulan anggaran ke atas secara bertahap sampai di manajer puncak atau top management. Yang kedua, masing-masing anggaran dikompilasi dan dicek konsistensinya. Ketiga, komisi anggaran merekomendasikan kepada CEO. Keempat, CEO mengirim anggaran yang disetujui ke Dewan Komisaris. Pendekatan dalam penyusunan anggaran. Top down, yaitu senior manager membuat anggaran untuk level yang lebih rendah.
Bottom up yaitu junior manager berpartisipasi menentukan anggaran. Atau participation ini gabungan antara top down dan bottom up. Partisipasi, satu, meningkatkan komitmen pribadi untuk merealisasikan anggaran. Kedua, meningkatkan efektivitas dan pertukaran informasi. Itulah gambaran dari materi kuliah hari ini. Walaupun sedikit, tapi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara semuanya. Untuk yang sekali lagi, karena bahannya ini saya mengambil dari buku yang sifatnya bahan kuliah, sehingga dari beberapa lembar saya singkat, saya ambil kesimpulan supaya mahasiswa lebih efektif dalam pembelajaran. Untuk mempelajari bukunya ini sebetulnya ada beberapa lembar, cuma saya singkat karena waktu juga kita dibatasi. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti segera saudara menyampaikan baik secara langsung via telepon maupun WA, baik di grup maupun individu. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.